Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhaida dengan NIM E0612011041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal paling mendasar dari karya tulis ilmiah, yaitu ada definisi dan struktur dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah definisi dari karya tulis ilmiah. Brotowijoyo mengatakan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya yang akan saya jelaskan itu definisi karya tulis ilmiah secara umum. Nah, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang kita tulis yang memaparkan hasil penelitian, pengamatan ataupun peninjauan yang telah kita lakukan dalam bidang tertentu dan ditulis dengan sistematika penulisan yang baik dan benar sehingga isinya itu mudah dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Dan yang paling penting, karya tulis ilmiah ini menggunakan metode ilmiah serta isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya itu adalah struktur. Struktur karya tulis ilmiah ini terdiri dari abstrak, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penulisan. Selanjutnya itu ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Yang selanjutnya juga bab 3 berisi metode penelitian yang terbagi menjadi 2, metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam bab 3 juga ini membahas teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya itu ada bab 4 yang membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang selanjutnya juga ada bab 5 yang berisi penutup, ada kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir itu adanya daftar pustaka serta lampiran. Nah, mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai struktur karya tulis ilmiah ini, hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Saya rasa cukup, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penulisan abstrak. Abstrak merupakan tulisan sederhana dengan jumlah kata yang tidak terlalu panjang dan dibatasi. Pada intinya, abstrak merupakan keseluruhan isi dari suatu penulisan atau karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dengan mudah dan cepat dalam menemukan tujuan dari penulisan atau penelitian itu sendiri. Biasanya, abstrak terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, identitas penulis atau peneliti yang meliputi nama penulis atau peneliti, tahun penelitian atau tahun penulisan, alamat email, dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah judul dari penelitian. Selanjutnya ia juga meliputi keseluruhan isi yang dimana ada terdapat latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode yang digunakan, dan yang terakhir adalah hasil yang didapat dari penulisan atau penelitian. Pada dasarnya abstrak tersusun atas sekurang-kurangnya 250 sampai 300 kata dan ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa tempat di mana karya tulis ilmiah tersebut dibuat. Seperti contoh, apabila berasal dari bahasa Indonesia, maka karya tulis ilmiah tersebut tersusun atas abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, abstrak biasanya terdiri atas 5 kata kunci, di mana 5 kata kunci ini merupakan bagian-bagian paling inti dari abstrak itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh lupa bahwa meskipun hanya bagian kecil dari suatu karya tulis ilmiah, abstrak merupakan bagian yang penting karena dia dapat menjadi penentu apakah pembaca akan terus melanjutkan membaca karya tulis ilmiah kita sampai selesai ataukah dia hanya membaca sampai di abstrak, sebab abstrak merupakan daya tarik dari karya tulis ini. Selanjutnya saya serahkan ke materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan, di mana pendahuluan itu merupakan bagian awal dari suatu karya tulis ilmiah yang lebih tepatnya berada pada atau terletak pada bab pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagian-bagian yang terdapat dalam pendahuluan, sebaiknya kita mengetahui apa sih pendahuluan itu. Nah, menurut Wilkinson, pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada para pembaca tentang penelitian atau topik yang kita angkat dalam suatu karya tulis ilmiah, dan bertujuan untuk membangun kerangka penelitian sehingga dapat membantu para pembaca untuk memahami tentang penelitian kita, bagaimana penelitian kita itu berhubungan dengan penelitian-penelitian lain atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya, bagian-bagian yang terdapat dalam pendahuluan. Sebenarnya ada 4 bagian yang terdapat dalam pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Namun yang paling sering saya jumpai itu hanyalah 3, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, dalam latar belakang ini berisi alasan mengapa suatu masalah atau topik itu diangkat menjadi topik utama kita dalam suatu karya tulis ilmiah dan rasa-rasanya menarik untuk dibahas atau diteliti. Serta berisi pula penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait,
dan beberapa data kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan penelitian atau topik yang kita bahas. Jadi secara garis besar, dalam latar belakang itu termuat informasi-informasi baik dari acuan pustaka maupun hasil observasi awal yang terkait dengan penelitian yang telah kita lakukan dan kita tuangkan dalam suatu karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dan menjadi acuan untuk dibahas dalam bagian pembahasan. Dalam rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Lalu bagian selanjutnya yaitu tujuan, yang sesuai dengan namanya tentu saja berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini, dan tujuan itu harus selaras dengan rumusan masalah. Jadi misalnya kalau rumusan masalah itu mengapa suatu gunung itu bisa meletus, nah tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana mengapa suatu gunung itu dapat meletus. Lalu bagian terakhir yaitu ada manfaat. Sesuai dengan namanya juga, manfaat itu berisi tentang manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh atas adanya atau telah dilakukannya penelitian ini, dan atas apa saja yang tertuang di dalam suatu karya tulis ilmiah. Manfaat-manfaat yang dapat didapatkan oleh para peneliti itu sendiri maupun para pembaca. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, bab ini biasanya berisi tentang pustaka-pustaka atau sumber-sumber yang akan kita gunakan di dalam laporan penelitian kita. Nah, tinjauan pustaka ini biasa juga disebut dengan dasar teori, studi literatur, atau kajian pustaka. Perlu kita ketahui bahwa dalam tinjauan pustaka ini, pokok pembahasannya sama dengan pendahuluan, akan tetapi lebih disempurnakan. Jadi akan lebih mudah dalam menentukan kata kunci. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mencari referensi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya, temukan sedikitnya 50 laporan penelitian yang kemudian laporan penelitian ini diseleksi lagi nih mana yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Setelah menemukan referensi, waktunya untuk meringkas referensi. Nah, dalam meringkas referensi ini gunakan dengan bahasa kita sendiri atau yang biasa kita sebut dengan parafrase guna untuk mengurangi plagiasi. Nah, yang penting dalam mengubah referensi ini tidak mengubah inti dari isi referensi tersebut. Setelah menemukan dan meringkas referensi, barulah kita untuk menyusun tinjauan pustaka. Dalam menyusun tinjauan pustaka, subbab disusun dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, setiap subbab ini terdiri dari lebih dari satu referensi. Bahkan satu paragraf saja bisa terdiri dari lebih dari satu referensi. Yang penting referensi yang digunakan harus update. Karena semakin banyak referensi yang kita gunakan dan update, maka penelitian kita akan semakin valid. Terima kasih. Perkenalkan, saya Snurbaca Saskin dengan NIM E06121044. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai kunci instrumennya. Peneliti yang bertugas untuk mengamati perilaku, motivasi, maupun hal-hal lain secara holistik dan dideskripsikan dalam kata-kata dan bahasa dengan metode-metode yang ilmiah. Lalu selanjutnya, apa yang membedakannya dengan kuantitatif? Penelitian kualitatif itu bersifat umum dan kita dapat meneliti selama prosesnya sehingga dia bersifat dinamis, dapat berubah-ubah. Dari mana kita mendapatkan informasinya? Kita mendapatkan informasi dari narasumber melalui wawancara, dokumentasi, observasi, maupun gabungan ketiganya. Lalu adapun metode, caranya ada 4. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data seperti yang katakan tadi, kita dapat menggunakan 4 cara tadi. Dan kita harus melakukannya di lapangan. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan reduksi atau kategorisasi data, di mana kita hanya mencari data yang diinginkan atau data yang relevan dengan apa yang ingin kita ketahui. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada display data, di mana kita memasukkan data, kita merancangnya dan memasukkannya ke dalam matriks. Lalu yang keempat, kita dapat melakukan penarikan kesimpulan, di mana kesimpulan harus mengambil intisari dari garis besar penelitian yang telah kita lakukan. Nah, namun sebelum itu kita harus melakukan dan observasi
Melalui penelitian-penelitian terdahulu, kita juga dapat bertanya kepada pakar-pakar yang mengetahui tentang hal-hal tersebut, dan kita juga dapat mempelajari teori-teori yang relevan dengan apa yang akan kita teliti. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kalian sudah mengenal namanya metode penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kalian akan mengenal yang namanya metode penelitian kuantitatif. Nah, apa sih penelitian kuantitatif itu sendiri? Nah, penelitian kuantitatif itu sendiri adalah hasil metode penelitian yang dimana hasilnya berupa angka. Nah, dari angka-angka ini hal-hal yang dapat diukur. Nah, hal-hal ini dapat diukur. Artinya, tema dari penelitian kuantitatif harus bersifat variabel atau berupa angka. Selanjutnya adalah penelitian kuantitatif sendiri bersifat deduktif, artinya kesimpulannya itu berada pada bagian awal. Adapun tujuan penting dari yang namanya penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini harus berupa variabel, di mana variabel ini menghubungkan antara hasil data penelitian secara fundamental. Saya akan membawakan materi tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu yang pertama kualitas pengumpulan data dan kualitas instrumen penelitian. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun macam-macam teknik pengumpulan data antara lain, yang pertama yaitu interview atau wawancara, yang kedua wawancara terstruktur, yang ketiga wawancara tidak terstruktur, yang keempat angket, kelima observasi atau pengamatan, yang keenam observasi tidak terstruktur, yang ketujuh dokumentasi, kemudian tes, dan yang terakhir triangulasi. Adapun analisis data yang pertama kuantitatif, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Kemudian kuantitatif, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden. Perkenalkan, nama saya Ginaya Fajrianto dengan NIM E0661201038 dari kelompok 12. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bagian pembahasan. Jadi, bagian pembahasan atau isi akan membahas bagian inti dari penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pembahasan akan terdiri dari data, teori, dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Setelah melakukan penelitian, langsung praktek meneliti, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Banyak mahasiswa yang bingung bagaimana cara menuliskan hasil dari pembahasan. Jadi, sesuai dengan tahap penelitian dilakukan secara bertahap. Nah, pada penulisan juga dilakukan secara bertahap. Intinya, apapun yang dihasilkan selama kita meneliti, maka tulislah itu di bab 4, hasil dan pembahasan. Jangan lewatkan sedikit pun. Kalau ada grafik dan tabel, malah lebih bagus menjelaskan hasil dan pembahasan melalui grafik dan tabel. Kemudian tulislah angka pada hasil penelitian. Kalau memang ada angka, mungkin karena hasil perhitungan, entah itu statistik, matematika, dan lain-lain, maka tuliskanlah. Tulislah pembahasan semaksimal mungkin. Jika perlu, gunakan jurnal pendukung. Jangan tuliskan kesimpulan pada hasil dan pembahasan. Kesimpulan itu ada di bab 5. Jika ingin menggunakan argumen, yang kadang itu mengarah kesimpulan boleh. Tapi argumen tersebut dibuktikan dengan jurnal pendukung. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berarti pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Pada bagian kesimpulan, penulis berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian karya ilmiahnya, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian, karena pada bagian ini
peneliti berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan masalah penelitian. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui cara atau teknik menarik kesimpulan atas data-data yang diperolehnya. Dalam menarik kesimpulan dalam suatu karya ilmiah, penulis dapat memilih untuk dapat menggunakan logika deduktif dan induktif. Yang pertama adalah kesimpulan dengan logika deduktif. Logika deduktif atau umum khusus merupakan proses berpikir yang dimulai dari sesuatu hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif dimulai dengan teori yang digunakan, kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga peneliti memperoleh kesimpulan. Yang kedua ada kesimpulan dengan logika induktif. Logika berpikir ini dimulai dari sesuatu hal yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat pola yang terjadi, dan pola ini akan menjadi kesimpulan bagi sebuah penelitian proses logika berpikir. Ini dapat digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dan bagian selanjutnya ada saran. Saran ini merupakan suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tujuan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif, dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik, yaitu antara lain yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas, yang memiliki otoritas penerapan, yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, dan yang terakhir, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang mendekatkan pada pendalaman. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orang lain hendak melaksanakan saran tersebut, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka dan juga lampiran. Jadi yang pertama itu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini merupakan salah satu bagian dari karya tulis ilmiah yang berisikan sumber kutipan ataupun referensi yang digunakan penulis di dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari daftar pustaka ini? Jadi tujuannya yang pertama tentu saja untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme. Lalu tujuan selanjutnya adalah untuk memudahkan para pembaca jikalau pembaca ini menginginkan informasi lebih terkait dengan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, tujuan selanjutnya adalah agar pembaca mengetahui dari sumber-sumber mana saja pengkajian karya tulis ilmiah tersebut. Nah, adapun jenis-jenis gaya kepenulisan dari daftar pustaka ini ada apa? MLA, Chicago, Harvard, dan masih banyak yang lainnya. Jadi biasanya style kepenulisan ini tuh tergantung universitas, tergantung fakultas, tergantung prodi, atau misalnya karya tulis ilmiah ini ingin dimasukkan dalam suatu lomba. Nah, daftar pustakanya itu mengikuti peraturan dari penyelenggara lomba tersebut. Lalu selanjutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini berisikan dokumen yang biasanya terdapat di dalam karya tulis ilmiah. Nah, tujuan dari lampiran ini tentu saja untuk memperjelas bagian-bagian dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, biasanya lampiran ini tuh berisikan misalnya hasil pengolahan data seperti tabel grafik, justifikasi anggaran, jadwal kegiatan, ataupun lembar pernyataan orisinalitas, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.